Hai guys, welcome back to my kitchen. Kita akan buat ayam goreng rempah. Nah, ini agak sedikit unik. Karena apa? Karena kita akan menggunakan rice cooker. Jadi buat anak-anak kos nih, kalian bisa coba bikin ini di rumah. Oke? Yuk kita mulai. Pertama yang kita lakukan adalah manasin si rice cookernya dulu. Jadi cookernya itu harus dinyalain dulu. Terus habis gitu minyak gorengnya dimasukin dulu. Nah, ini udah agak panas nih, soalnya dari tadi saya nyalain. Terus habis itu kita masukin minyak gorengnya dulu. Nah, sedikit aja. Ini kita panasin dulu, jadi dia benar-benar panas pada saat kita nanti mau tumis si bumbunya juga langsung panas jadinya. Oke, kita siapin bumbu-bumbu lainnya lagi. Di sini kita ada serai, langsung kita potong aja ya. Kita cuma nutup putih-putihnya aja. Di sini kita ada lengkuas juga. Kita potong dulu, terus habis itu baru kita kupas pakai pilernya yang kita beli dari Jis. Nah, kalau yang hitam-hitam seperti ini itu kita potong aja biar rapi, bersih ininya. Kalau misalnya sudah bahan-bahannya sudah di-prep, jadi sudah dipotong-potong, sudah dikupas-kupas, kita masukkan ke dalam blender. Nah, ini di sini ada serai. Serai saya karena serainya ini gede, jadi saya pakai cuma satu aja. Cuma kalau serainya kecil-kecil bisa pakai 2 atau 3. Nah, ini adalah optional blender atau kalian geprek aja. Nanti pada saat saute, nanti pada saat kita tumis bumbunya, kita masukin. Oke? Jadi ini saya masukin dalam blender. Jahe 1 ruas, kunyit 1 ruas, bawang merah 8 siung, bawang putih 6 siung. Terus gitu kemiri 5 lembar, kurang lebih segini, 3/4 sendok makan. Setelah itu kita masukkan minyak biar dia lebih mudah untuk ngeblendnya. Kita nunggu bumbunya di blender, kita harus parut lengkuasnya dulu, oke? Jadi ini diparut aja, nggak dimasukin di dalam blender, karena ini akan menambah rempah-rempahnya jadinya. Jadi kenapa kita parut laosnya? Pada saat nanti pas kita goreng, ini akan menjadi rempahnya, jadi akan jadi kremesnya gitu loh jadinya. Jadi dia nggak terlalu halus juga kalau misalnya kita blender. Nah, ini udah selesai, sudah halus ya kalau mau dilihat. Nah, udah halus banget. Ini juga udah panas. Kita buka terus kita tumis. Nah, tadi setelah kita diemin, ini udah panas banget. Jadi kita langsung masukin aja. Kita aduk-aduk biar rata. Terus setelah itu kita masukin juga laosnya. Aduk lagi sampai benar-benar rata. Harus tunggu dulu, kita tutup lagi habis ini biar bumbunya matang, jadi nggak ada rasa mentahnya. Habis itu nanti kita masukin ayamnya. Setelah itu kita masukin ayamnya. Kita tumis sedikit. Ini diaduk sampai rata ya, dan dibalik juga sampai ayamnya itu semua berubah warna. Warnanya udah ada perubahan, udah nggak merah-merah lagi. Habis itu kita masukkan air sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya, karena ini kita masaknya di rice cooker, jadi dia nggak akan cepat sekali untuk meniriskan. Setelah itu kita masukkan garam. Nah, setelah ini kita aduk lagi biar rata dan biar garamnya tercampur. Setelah itu tinggal kita tutup, terus kita tunggu sampai matang. Kita tutup lagi rice cookernya.
kita masak dia sampai airnya itu tiris. Jadi sampai airnya itu hampir habis gitu ya. Terus habis gitu baru deh itu bisa kita siapin atau bisa langsung kita goreng atau mau dimakan pakai apa aja juga enak. Oke? Ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 30 menit. Jadi kita cek. Biasanya sih kalau misalnya udah 30 menit tuh airnya udah mulai tiris. Kita coba lihat ya. Wow, oke, this is nice. Tuh, ayamnya sudah matang, bumbunya juga udah tiris, jadi airnya sudah tinggal sedikit. Ya, ini sebenarnya sudah siap untuk disimpan. Nah, ini sebenarnya pas banget karena apa? Kalau kita lihat di sini itu nggak ada gosongnya sama sekali. Jadi kalau misalnya masak pakai rice cooker itu keuntungannya adalah ini nggak ada gosong. Jadi nggak akan gosong. Tuh, lihat, nggak akan gosong. Ini sebenarnya udah ready ya. Habis ini tuh udah tinggal dikeluarin, terus habis gitu kalau misalnya mau disimpan bisa disimpan atau mau langsung digoreng juga bisa. Kita mau long term atau agak lama ya, itu bisa disimpan di kulkas, di freezer. Di freezer itu kurang lebih sampai 2 bulan. Tapi kalau misalnya mau cuma di kulkas biasa aja, paling mentok-mentok juga seminggu. Itu pasti udah tak bagus lagi. Kalau misalnya yang mau sampai bener-bener habis, airnya bener-bener habis, itu bisa ditungguin lagi. Jadi ditutup lagi, terus habis itu ditungguin lagi kurang lebih sekitar 15 menitan lagi sampai dia bener-bener tiris, sampai bener-bener habis. Setelah itu baru digoreng. Tapi kalau buat saya ini sekarang udah selesai, langsung kita goreng dan kita makan. Oke? Kita langsung pindahin aja. Oke. Angkat rice cookernya. Panas, terus kita langsung masukkan ke dalam kontainer saja. Panas. Sorry. Setelah minyaknya panas, kita langsung goreng. Nah, memasaknya ini menggorengnya sebenarnya nggak butuh waktu yang lama. Kalau minyaknya udah panas, dia pasti akan cepat sekali browningnya. Nah, seperti ini. Yang perlu diperhatikan buat kalian yang pemula nih, kalau goreng, wajannya juga harus yang pas dan bagus. Karena apa? Kalau misalnya wajannya bagus, panasnya akan merata. Jadi dia pasti akan, hasilnya pun pasti akan bagus. Nah, setelah, kan ini udah selesai nih. Udah selesai ayamnya. Setelah itu, di sini kita ambil bumbunya, terus kita goreng hanya bumbunya saja. Setelah selesai, ayamnya udah kita keluarin, kita masukin bumbunya. Ini kita tunggu sampai dia benar-benar rata, sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah begini, kita angkat aja, terus habis itu kita langsung taruh di tempatnya. Ini udah jadi ini adalah ayam goreng rempah. Kita cobain aja, oke? Udah nggak sabar sebenarnya pengen nyobain. Pas, rasanya pas, asinnya juga pas, lembut banget. Jadi pada saat dipotong pun tuh pas banget. Rasanya juga enak, asinnya pas. Bumbunya meresap banget, jadi dia bener-bener masuk sampai tulang. Jadi kalau misalnya dilihat nih tulangnya juga ada colornya, berwarna juga. Jadi otomatis dia sudah bener-bener padat sama rasa. Biasanya kalau saya bikin ayam goreng seperti ini, saya akan bikin dia lebih asin. Kenapa? Jadi pada saat kita makan, itu nggak hilang rasa asinnya. Jadi pada saat kita rebus tadi, itu sudah harus asin. Jadi pada saat kita makan pakai nasi putih biasanya, itu rasanya bakalan, rasa asinnya itu tuh masih ada gitu loh, masih pas jadinya. Gitu. Set ini sebenarnya bisa digunakan tanpa dengan rice cooker. Jadi mau pakai panci, ditaruh di atas kompor, itu pun juga bisa. Dan itu sebenarnya lebih cepat. Tapi karena kita tahu, anak kos-kosan kan biasanya jarang tuh yang ada bisa punya kompor. Jadi kita pakai rice cooker. Jadi gorengnya pun bisa sebenarnya pakai rice cooker. Cuman kita membutuhkan waktu yang lebih lama sebenarnya untuk gorengnya.
Jadi next time kita akan coba ya menggoreng sesuatu dengan rice cooker. Thank you banget yang sudah nonton. Kalau yang sudah menonton dan sudah coba di rumah bisa juga tag di IG saya di @lucky.andreono dan like and subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian mau dibikinin resep apalagi, kalau mau request resep boleh juga, silakan aja tulis di komen. Oke? Bye bye.